Hai guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas soal desmet dari SADES yaitu SD84 yang bisa dibilang cukup menarik. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah mouse dari SADES lagi yang cukup keren yaitu KZW10. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi mouse KZW10 ini ada dua varian, ada warna putih seperti ini dan juga ada yang warnanya hitam seperti ini. Mouse ini pakai desain ambidextrous, di mana bentuknya itu antara sisi kiri dan sisi kanan itu simetris dan bisa dipakai untuk yang biasa pakai mouse di tangan kiri ataupun di tangan kanan. Cuma masalahnya kalau misalkan di tangan kiri, di bagian sisi kirinya ini kan ada tombol nih, ada tombol forward dan ada tombol back. Nah, ini bakal sulit dijangkau kalau misalkan kita pakai tangan kiri. Emang lebih cocok dipakai di tangan kanan sini sebenarnya. Selain itu, mouse ini juga punya desain lubang-lubang. Ada lubang di atas, kanan, kiri, dan juga ada di bagian bawahnya pun juga ada. Cuma yang nggak ada lubangnya di bagian depan ini untuk tombol kliknya. Mereka sih nyebutnya desain lubang-lubang seperti ini dengan sebutan honeycomb. Yang tujuannya sih kayaknya selain supaya dia lebih menarik dan estetik adalah untuk mengurangi beban dari mouse-nya, karena beratnya aja ini cuma 60 gram. Oh ya, untuk desain seperti ini kalau menurut aku sih karena dia lubang-lubang seperti ini, buat teman-teman yang rumahnya itu sering banyak debu gitu ya, ini harus sering banget dibersihkan karena debu-debunya itu bakal gampang banget masuk ke bagian dalam mouse-nya. Karena lubang-lubang seperti ini nih, kalau nggak rajin dibersihkan ya otomatis nanti bakal cepat rusak gitu ya. Untuk tombolnya sendiri, mouse ini punya 7 tombol ya. Ada tombol standar, klik kanan dan kiri, kemudian ada roller, dan juga di bagian atas ada tombol untuk pengaturan DPI yang kalau di boxnya itu katanya maksimal bisa sampai 6400 DPI. Tapi setelah tadi aku cek di websitenya, katanya di situ tertulis bisa sampai 8000 DPI. Nah, yang mana nih yang bener? SADES. Tapi untuk yang paling kecilnya mereka nggak sebutin di spesifikasinya ya. Paling kecil berapa itu nggak disebutin, baik di boxnya ataupun di websitenya. Dan kalau dari softwarenya itu paling tinggi ada di 6400, tapi kita bisa atur, kita bisa tambahin sampai ke 8000. Dan untuk yang paling kecilnya ini ada di 800, tapi kita bisa tambahkan lagi atau kita kurangkan lagi jadi 500 paling kecil. Jadi kalau dari softwarenya ini paling kecil 500 dan paling tinggi ada 8000 DPI. Kemudian di bagian sisi kiri ada juga tombol yaitu tombol forward dan tombol back. Dan kemudian ada tombol juga di bawah di samping sensornya. Ini adalah tombol untuk merubah atau mengatur mode-mode lampu RGB-nya. Kebetulan untuk mode RGB-nya dia ada 6 mode ya. Tapi kalau kamu nggak senang sama RGB-nya, ini bisa dimatikan kok. Dan ngomongin soal RGB, jadi untuk RGB-nya ini ada beberapa tempat. Yang pertama ada di tombol rollernya. Kemudian ada di bagian belakangnya. Dan ada juga di bagian dalam tuh, di bagian dalam lampu RGB yang menyala dengan logo SADES-nya. Jadi ada logo SADES yang menyala gitu ya. Nah, tombol RGB-nya ini selain bisa disetting di sini, di tombol bawah, ada juga softwarenya dari SADES. Nah, kita juga bisa atur RGB-nya di software itu. Nah, selain untuk mengatur RGB-nya, di aplikasinya itu juga bisa kita pakai untuk mengatur tombol makro, scrolling speed, sensitivitas, shortcut, dan DPI-nya juga kita bisa atur di aplikasinya.
Gila sih memang si Sedes ini. Harganya cuma 100.000 tapi ada aplikasinya, bisa ngatur banyak hal lagi. Dan untuk konektivitasnya, mouse ini pakai wired ya, jadi bukan wireless. Yang kabelnya itu sudah dilapisin dengan paracord. Tentu aja paracord ini bikin kabelnya itu kerasa lebih fleksibel dan ringan aja gitu, kayak pakai wireless, padahal ini wired. Untuk dimensinya, mouse ini punya panjang 126 mm, lebarnya 65,7 mm, dan tingginya itu 38,5 mm. Dan buat yang tangannya besar kayak aku, paling enak kalau misalkan kita pegang dengan cara claw grip ya. Kalau buat main game sih enak ya. Di sini aku tes pakai game Valorant dan rasanya itu cukup nyaman. Yang penting itu kamu dapat settingan DPI yang sesuai aja, ini sudah enak. Kalau di sini aku pakai yang paling rendah sih, 800 DPI. Cuma kalau buat aku sih kayaknya kurang nyaman aja gitu ya pakai mouse ini. Kenapa? Karena biasanya itu aku pakai mouse yang ada sandaran buat jempolnya. Jadi kalau misalkan geser-geser mouse itu jempol kita bagian bawahnya itu nggak gesek-gesek di bagian mousepad atau dashmatnya. Tapi kalau pakai ini, pas kita geser-geser mouse-nya itu bagian bawah jempolku itu kegesek langsung sama mousepad atau dashmatnya. Tapi ini sih perspektif dari aku ya, nggak tahu buat yang lain, karena aku biasanya pakai mouse yang ada sandaran jempolnya. Tapi kalau buat yang biasa pakai mouse seperti ini kayaknya nih mantap. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Jadi untuk switchnya, mouse KZW10 ini dia pakai switch Huano yang katanya bisa sampai 5 juta kali klik. Kemudian untuk sensornya dia pakai sensor SunPlus 199 dengan maksimum akselerasi itu sampai 10G dan 125 report rate. Nah, gimana menurut kalian? Mouse harga 100 ribuan tapi fiturnya sudah banyak banget seperti ini. Kalau di marketplace sih aku lihat harganya itu ada di 135 ribuan. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau menurut aku sih worth it aja, karena dengan harga segitu fitur yang diberikan itu banyak banget, melimpah lah ya. Ada softwarenya, ada RGB-nya juga, desainnya juga menarik. Nah, kalau kalian tertarik dengan mouse ini, linknya aku sudah taruh di deskripsi video, jadi nanti kalian nggak pusing nyari-nyari di marketplace. Di situ sudah ada link tokonya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari mouse murah buat melengkapi setup PC-nya. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya.